kurang masuk akal kalau bapak WA anak nggak dibales atau anak WA bapak nggak balas, nggak masuk akal. Ya proporsinya kemungkinan kecil sekali. Nah pertanyaannya apakah itu yang terjadi dengan Ruben Onsu dengan anaknya? Karena kita lebih concern kepada ini anak ini kenapa sih sulit ditemuin atau kenapa sih sulit komunikasi via handphone? Kenapa sih sulit video call? Padahal anak ini kan berada di sekolahan bisa, disamperin juga bisa. Terus apa susahnya? Bagi kita pandangannya dua-duanya offside. Offside belum tentu salah. Cuman melanggar kepakeman yang ada lah kan begitu kan. Tapi belum tentu salah. Ruben Onsu punya potensi untuk menggugat pemindahan hak asuh anak dengan alasan yang diuraikan. Oh ini offside kan gitu. Apakah bisa? Jawabannya tapi yang paling bagus sih dua-duanya ketemu tanpa kita perlu tahu. Tanpa masyarakat tahu. Udahlah kalian ketemu berdamailah gimana caranya. Supaya anak-anak ini berkembangnya secara baik juga. Oke, selamat malam, Bang Deo. Ketemu lagi. Masih di sini kita ya? Masih di sini, tempat yang sama. Iya. Dengan lukisan yang sama juga. Yang sama. Nanti kita pindahin yang ini Oh, sebelah iya. sini, ini sebelah sana. Buah. Tetap aja gini lah ya, pajangan. Ya. Tapi susunannya kalau ini kan jeruk di atas, nanti di bawah. Dipindah-pindah lah ya. Ya. Itu kerjaan Agus, Bang. Agus calon tim abang. Oke, Bang Deo, kan selama ini kita ngobrol ya tentang negara terus nih. Iya. Urusan negara ya, ijazah Jokowi lah, Tio Ardianto, MBG ya. Kita sekali-sekali ngobrolin artis apa, Bang? Dengan artis. Ya, kan lagi lumayan rame. Jadi kita ngomongin orang per orang nih. Ya, bukan FOMO ya. Atau bukan ngejar traffic, enggak. Tapi karena dilihat kasusnya menurut saya itu perkara yang bisa menimpa siapa saja, umum dan banyak kasus seperti ini. Nah, mumpung ada public figure yang sedang menonjol kasusnya, kasus ini kita bisa jadikan pelajaran untuk orang-orang lain juga. Ya kan? Ini kita mau gibah atau gimana, Bang? Oh, enggak. Oh, enggak. Kan kita mau. Tapi gibah juga enggak apa-apa. Ini kita seneng gibah. Gibah di belakang aja, Bang. Oh iya. Kalau di sini kan kita wibawa. Iya, kita enggak perlu gosip juga ya. Ya banyak yang bilang kalau Bang Deo yang ngomong, rasanya gimana gitu. Iya. Kita mau tinjau persoalan ini dari segi hukum. Ini pertama ada 2 kasus nanti kita bicara, Bang. Iya. Yang pertama kasus konflik artis Ruben Onsu dan Sarwenda, mantan istrinya, ini mantan suami istri kan. Titik persoalannya sih ada di 2 hal. Soal nafkah dan hak asuh anak. Iya. Ya kan? Jadi lebih ke hak dan kewajiban sebenarnya. Walaupun udah bercerai karena terikat sama anak, jadi masih ada hak dan kewajiban. Ruben punya hak berdasarkan akta perceraian menafkahi anak-anaknya, dan Sarwenda kalau tidak salah itu 200 jutaan, Bang. Sementara hak Ruben adalah, kewajiban Ruben kan menafkahi. 200 juta per bulan itu kan. Kalau hak dia ya dia mendapatkan waktu untuk bertemu anak-anaknya gitu. Tapi belakangan sering ribut soal ini nih. Udah 2 kali sih keributan, berawal dari debt collector yang datang ke rumah Sarwenda katanya karena ada mobil yang belum dibayar gitu. Nah, kalau Abang melihat persoalan seperti ini, ada mantan suami istri yang masih terus berseteru, ini sebenarnya gimana, Bang? Dari segi hukum dulu. Jadi kalau kita bicara mantan suami istri, berarti ada terjadi perceraian. Kalau kita bicara tentang perceraian di Indonesia, itu berarti banyak sekali. Betul. Jadi di beberapa pengadilan agama itu bahkan sampai bulan Juni ini mungkin udah ribuan yang bercerai. Jadi nggak tahu kenapa gampang sekali bercerai di Indonesia ini ya. Begitu ya. Jadi ini salah satu dampaknya dari kasus Ruben dan Sarwenda ini, juga dampak dari kehidupan modern kelihatannya ya. Karena orang zaman dulu tuh kan jarang bercerai kan. Gitu. Kayak Pak Soekarno itu kan jarang bercerai dia. Cuman istrinya banyak. Ya, istrinya banyak. Nggak pernah cerai dia. Nggak pernah cerai. Dia anti perceraian tuh Pak Karno. Tapi istri tambah terus ya.
bukannya kita gibah ya, memang faktanya enggak begitu ya. kan Pak Soekarno kan, sehingga contoh pemimpin negara gitu. Pak Harto Oh, monogami. monogami ya, Iya. yang kelihatan ya. Yang kita tahu. Kita tahu ya. Gitu. Siapa lagi? Eh, Gus Dur monogami. Gus Dur monogami. Habibie apalagi. Apalagi setia banget ya. Iya. Mega. Ya, memang konsep pernikahan yang paling bagus tuh kayak model Habibie itu. Iya, betul. Ya, jadi dia setia banget sama istrinya juga setia sama dia. Tapi kita dulu juga beranggapan satu orang lagi nih yang baik sekali. Tapi kemudian berubah gitu. Ridwan Kamil. Tadinya kan cinta, apa ibu cinta kan. Banget kalau iya, romantis kan. Ternyata berantakan. Gitu. Jadi ya kita masih menganggap Habibie lah yang paling romantis ya. Karena ada filmnya juga kan. Dan sudah teruji kan. Sampai meninggal. Sampai meninggal Habibie itu setia ya. Itu dia. Nah, kita kembali kepada persoalan perceraian di Indonesia yang memang meningkat seiring dengan modernisasi, seiring dengan persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan medsos. Kan seringkali akhirnya perceraian karena ketahuan selingkuh lewat medsos, lewat WA, lewat percakapan itu kan. Seringkali bermula dari situ, makanya konten-konten medsos itu banyak yang begitu kan. Cerai karena si ininya selingkuh ketahuan dari medsos, ketahuan dari komunikasi percakapan kan. Gitu. Sayang sekali ya, banyak perceraian dari sana. Termasuk Sarwenda sama si Ruben Onsu. Mereka bercerai nggak tahu kenapa, tapi bercerailah. Nah, dampak perceraian kalau ada anak ini yang paling penting sebenarnya. Jadi kalau bercerai ada anak-anak yang harus ditanggung, ada anak-anak yang harus dibesarkan, terus siapa yang membesarkan, terus bagaimana membesarkannya, bagaimana kedekatan dengan orang tua laki atau orang tua perempuan atau ibu sama bapak, bagaimana hubungannya kan begitu kan. Ini menjadi suatu persoalan karena mengingat anak-anak ini kan akan menjadi manusia-manusia Indonesia juga kan, yang meneruskan kehidupan bernegara di Indonesia. Nah, mereka bagaimana begitu. Memang baiklah tidak bercerai. Tapi kadang-kadang tidak bercerai pun kalau persoalannya berat, misalnya ada satu yang kemudian secara mental nggak match sama pasangannya, pasangannya kasihan, atau ada penyakit yang kemudian diderita secara mental juga, itu akan berdampak kepada pasangannya. Misalnya ada istri yang pemarah, suka ini judes, ini terus akhirnya menderitalah laki-lakinya, ya kan? Ada juga begitu, ada laki-laki yang KDRT, main tangan, main kaki kan gitu kan, menderitalah wanitanya. Terus ada wanita yang begitu superior terhadap laki-laki sehingga laki-laki akhirnya jantungnya nggak panjang kan gitu, karena ketakutan mulu. Ya. Kita nggak tahu di sini ada apa enggak ya namanya udah pada keluarga. Ada juga. Ada. Bang Hujan? Oh enggak. Oh enggak. Bang Hujan berani sama istri? Enggak juga sih. Oh iya. Tapi enggak pendek-pendek amat jantungnya, enggak kayak teman saya Bang. Ada di sini teman saya itu. Pendek jantungnya. Pokoknya begitu ada WA, wah udah selesai. Aduh, apalagi nih. Aduh. Abang tahu lah kita itu lihatnya kemana itu semua. Abang tahu ke seseorang, tapi kita nggak boleh bocorin namanya. Pah kan gitu. Wah, aduh, di mana Pah kan? Pah, PA Pah. Bang kacau ini. Laki-laki juga harus gentle. Jadi laki-laki lah punya karakter, tidak kemudian apa-apa dalam rumah tangga diributin ke medsos. Laki-laki harus gentle juga gitu. Betul. Makanya kalau jadi laki-laki, ini kita baru bicara laki-laki dulu ya. Kita harus menjaga privasi keluarga kita sebaik mungkin. Baik di dunia sosial kita nyata maupun di dunia maya. Seringkali terjadi kecelakaan perceraian karena laki-lakinya terlalu ganjen di medsos gitu. Apa-apa persoalan rumah tangga sampaikan ke medsos. Oversharing. Ya. Seolah-olah dia bukan laki-laki kan begitu. Tapi kita nggak ngomongin Ruben Onsu. Oh bukan. Ini kita ngomongin orang yang ngomongin apa-apa di medsos begitu. Dengan kemudahan komunikasi nih. Iya, dengan kemudahan komunikasi, informasi, menceritakan tentang rumah tangganya, keluh kesah dia sebagai laki-laki kepada masyarakat supaya mendapat dukungan. Sebenarnya itu bukan laki-laki, gitu. Tapi kita tidak bicarakan yang tadi Bang Vincent mau. Ini belum masuk ke kasus yang spesifik yang kita mau bahas. Kan ini gejala fenomena umum. Gejala fenomena umum. Jadi ada banyak laki-laki yang keluh kesahnya itu diutarakan di Facebook, diutarakan di sosmed, di IG lah ya. Di IG.
Yang bagi kita ini bukan karakter laki-laki ini. TikTok. Gitu. Karakter ya, gitu. Jadi Laki itu tadi. itu diem ya. Laki itu diem, bahkan mau mati pun dia. Ya, emang kalau mau mati nggak ada yang lucu laki Nah, itu. coba lucunya gimana? Di TikTok itu kan banyak lucu-lucu kan. Ada satu dia bilang sengsaranya jadi laki-laki itu begini. Kita pergi piknik keluarga. Ya. Abang mungkin pernah lihat tuh. Ya. Yang nyetir suami. Hmm. Yang bayar suami. Yang pikul apa-apa suami. Sampai di rumah yang capek istri. Ya. Oke, benar. Emang laki tuh mau mati pun diam. Memang begitulah. Itu yang benar ya. Iya, benar iya. ya. Tapi ini pikiran kita ya kan, nama orang beda-beda pikirannya. Beda-beda. Cuman kalau kan ada yang ekspresif sekali, ada yang kayak abang tuh kan kalem. Iya. Tahu-tahu di gunung apa namanya? Di Gunung Sindur. Gunung Sindur. Tahu-tahu di gunung yang Bogor itu Gunung Salak. Semedi terus abang. Semedi begitu. Makanya kalau kita tanya mana istri, nggak kelihatan. Mana anak, nggak kelihatan juga. Karena kita nggak pernah membahas tentang kehidupan pribadi, rumah tangga atau keluarga itu di dunia medsos. Dan itu yang namanya privasi. Privasi kan. Tapi ada juga teriak-teriak privasi tapi posting status terus. Posting status. Jadi mempermalukan keluarganya sendiri kan begitu kan sebenarnya. Sehingga akhirnya kehidupan keluarga privat tadi menjadi konsumsi masyarakat umum, publik. Ya bukan karena masyarakatnya pengen kepo atau pengen tahu, tapi karena itu dia sendiri yang mengupload kan begitu. Dipamerin gitu. Habis itu keluh kesah, bicara sama orang banyak, saya disolimi sebagai laki-laki. Gitu. Saya kemudian dihina-hina sebagai laki-laki. Saya mau ketemu anak sulit kan begitu. Padahal gampang ketemu anak itu. Ya kan? Anak itu kan ada handphone, ada WA, tinggal "Nak, di mana?" kan begitu. Kalau diblokir WA-nya sama anaknya atas perintah ibunya ya, gimana? Pak, itu pasti ada persoalan itu kalau diblokir. Tapi nggak mungkin lah, masa handphone cuma satu, misalnya handphone kita sama anak kita diblokir, kan kita beli handphone lagi, kita tanya lagi, "Nak, di mana?" kan begitu. Masa abang bisa handphonenya 20. Ya enggak kan begini. Kan ini kan contoh aja. Ya, nggak usah handphonenya. Maksudnya upaya itu betul, bisa. Banyak upaya. Selama gitu. Jadi mau berikhtiar gitu ada aja jalannya. Nggak perlu kita bicara di medsos segala macam lah, kita disuruh. Kalau kita kalau kita terjadi yang begitu-begitu, pasti kita juga mau ketemu anak ya datangin aja ke rumahnya. Datang, "Mana anak gue?" kan begitu. Ya kan? Pasti juga anak juga, "Papa." begitu. Bang Husin pernah nggak sih kalau WA sama anak, "Nak, di mana?" "Iya, Papa." Pasti ada begitu kan? Iya kan? Walaupun udah pisah juga, "Nak, kamu di mana?" Anak pasti jawab, papanya. Betul. Begitu. Kan contoh begitu kan? Ya, jadi nggak perlu lagi kita bilang, "Oh, saya sulit berkomunikasi dengan anak karena dihalang-halangi." Sebenarnya laki-laki itu harus gentle, harus jantan itu. Jantan. Datang itu mantan bini kalau ini, "Hei, mana anak gua?" begitu. "Ciluk, Mbak." Anaknya pasti ngomong gitu, "Papa, ciluk, Mbak." gitu. Pasti gitu, namanya anak-anak. Nggak mungkin anak-anak begitu keras sama papanya. Nah, kalau anak sampai keras sama papanya, pasti ada sesuatu yang nggak beres dalam hubungan. Hubungan antara orang tua dan anak. Bukan orang tua dengan orang tua. Bukan orang tua dengan anak dulu. Karena orang tua walaupun cerai, banyak kan perceraian gitu, tapi antara bapak dengan anak bagus. Antara ibu dengan anak bagus. Begitu. Walaupun ibu menghalang-halangi, anaknya tidak mau dihalang-halangi kan. Apalagi zaman sekarang ada handphone. Ya masa iya handphone papanya diblokir sama anaknya, kan nggak mungkin. Apanya papa memberi nafkah. Tapi kita tidak bicara tentang Ruben Onsu. Ini fenomena umum. Fenomena umum yang terjadi kan, banyak laki-laki yang model begitu. Tapi ada laki-laki yang memang pejantan gitu kan. Walaupun sudah cerai, dia tanggung jawab ini dia yang penting anak kan begitu kan. Bukan pasangannya, mantan pasangan bukan, tapi anak kita harus makan kan begitu. Sekarang anak perlu nafkah. Karena papanya tersinggung sama mantan istri, anak kan dikasih nafkah. Salah siapa? Dosa itu ya. Berdosa kan. Nah, kita berdosa. Gitu. Makanya, jadi kalau dalam konteks kasus Ruben gimana Abang? Nah, kalau dalam konteks kasus Ruben begini. Perspektif hukum ya Bang ya? Perspektif hukum. Jadi begini. Ketika terjadi perceraian, anak-anak ini kan masih kecil. Mereka kan belum ngerti. Tentunya hukum meminta atau memutuskan anak-anak yang di bawah usia 12 tahun tentunya ikut ibu, asuhan ibu. Karena dianggap ibulah yang paling bisa mengayomi anak. Bisa melindungi. Laki-laki kalau bagi hukum belum bisa tuh.
ngurus anak, Iya. kan begitu. Karena kesibukan laki-laki kan begitu kan. Jadi itu persoalannya kan. Nah, kasus Ruben Onsu sama Sarbenda ini, si perceraian ini, itu anaknya masih kecil-kecil. Iya. Berjalan waktu setahun, 2 tahun, anak kan membesar, menjadi bertumbuh, Iya. beranjak remaja. Apakah anak ini sudah punya pendirian atau keputusan sendiri sehingga menghindari bertemu bapaknya? 1. Apakah bapaknya kemudian kalau untuk ketemu anaknya harus kemudian izin sama mantan istrinya? 2. Mantan istrinya. Ya. Apakah handphone anak-anaknya ini kan anak-anak sekarang pakai handphone kan? Apakah kalau kan bapaknya juga punya handphone juga, punya nomor kan? Pasti connect itu kan? Apakah komunikasi dari bapak ke anak kemudian diputus oleh anak itu sendiri, nggak dibalas, gitu kan? Rasa hal yang agak sedikit kurang masuk akal kalau bapak WA anak nggak dibalas. Atau anak WA bapak nggak balas, nggak masuk akal. Kan begitu kan? Iya. Ya proporsinya kemungkinan kecil sekali. Nah pertanyaannya apakah itu yang terjadi dengan Ruben Onsu dengan anaknya? Sehingga mungkin Ruben Onsu ketika WA anaknya nggak dibalas kan? Persangkaan timbul, ini jangan-jangan ibunya nih yang menghalang-halangi kan begitu. Ataukah malah Ruben Onsu sebenarnya nggak pernah WA anaknya. Pengen ketemu tatap muka aja, tapi untuk ketemu via komunikasi telepon, chatting-an itu enggak. Padahal untuk komunikasi kan bisa pertemuan tatap muka, bisa juga pertemuan lewat jalur komunikasi handphone. Kan sekarang ada video call. Apa susahnya sih? Nak, bapak pengen video call. Anak pasti, oh ya pak, ayo video call. Papa lagi apa? Ya kamu lagi apa nak? Kan begitu. Itu yang lumrah terjadi sekarang ini. Ya masa jalur itu aja nggak ada? Kan kita juga bertanya kan, siapa yang salah? Apakah anak yang salah? Apakah bapak yang salah? Selalu ada 2 kemungkinan ya? Iya, kan begitu kan. Kalau anak yang salah, kenapa bisa anaknya berbuat seperti itu? Apakah ada pengaruh ataukah karena mentalnya kena? Psikologis anak kan. Padahal anak dalam kondisi paling netral, paling natural, itu pasti menghormati bapaknya. Kecuali ada dentuman-dentuman kejadian yang membuat traumatik buat anak. Sehingga dia takut sama bapaknya. Kalau pengaruh dari ibunya kadang-kadang nggak mempan kalau anak sifatnya netral itu. Yeah. Makanya ada mungkin traumatik. Nah, kembali kepada orang tua laki-laki. Apakah mungkin ada trauma juga terhadap anak sehingga nggak mau komunikasi langsung dengan anak? Bisa kan, juga itu. Bisa juga, tapi itu kan jarang terjadi. Masa kita orang tua trauma sebagai bapak trauma sama anak, mau komunikasi sama anak takut? Komunikasi ada 2. Komunikasi via handphone atau komunikasi tidak langsung, tapi video call juga langsung juga akhirnya kan, tatap muka kan, atau komunikasi bertemu. Mana yang dimaksud oleh seorang Ruben Onsu terhadap kesulitan bertemu anak? Padahal anak itu kan di sekolah juga ada. Gampang kan, kalau anak di sekolah kita tinggal samperin sekolahnya. Kalau anak lagi di bawah pengasuhan guru-gurunya kan kita tinggal, Bu Guru saya izin mau ketemu anak, kan boleh. Siapa yang larang? Saya aja kalau ketemu anak misalnya di sekolah, samperin aja. Gimana Bu Guru, anak kita belajar apa enggak? Apa bercanda? Kan bisa kita temuin. Dikasih kok, gampang. Sepanjang dalam pengawasan guru, siapa yang larang? Apakah ibunya yang larang? Kan nggak bisa, ibunya kan di luar juga. Makanya banyak hal yang tidak masuk logika sebagai orang tua yang kemudian tersampaikan seolah-olah kesulitan bertemu anak. Ini kita beri satu sudut pandang dari laki-lakinya dulu nih. Belum perempuannya kan. Karena perempuannya kan Sarbenda, laki-lakinya Ruben Onsu. Kan itu. Karena kita lebih concern kepada ini anak ini kenapa sih sulit ditemuin atau kenapa sih sulit komunikasi via handphone? Kenapa sih sulit video call? Padahal anak ini kan berada di sekolahan bisa, disamperin juga bisa. Terus apa susahnya ketemu anak di sekolahan? Kan tinggal naik kendaraan ke sekolahan, izin sama kepala sekolah, bicara sama guru, pasti ketemu itu. Panggil ke ruang gurunya. Paling ke ruang guru pasti tiap hari ketemu. Anak-anak kan takut sama gurunya. Gurunya, nak, kamu ke ruang guru dulu. Tahu-tahu ada bapaknya di situ. Kan beres ketemu sayang-sayangan. Kita pernah ngelakuin juga kok sama anak-anak gitu. Kita ketemu, kangen kita ketemu ke anak ini lagi sekolah, samperin aja gurunya. Pak, izin saya mau ketemu anak saya nih. Ada yang ketinggalan. Datang kok anak itu ketemu. Karena dipanggil anak disuruh guru, ayo masuk ke sini. Nurut anak kan. Semua kan mudah. Apa kesulitannya?
Nah, itu kan sebenarnya mudah-mudah saja kalau bahkan tiap hari bisa ketemu sebenarnya. Kita dari sudut laki-laki. Sekarang kita dari sudut perempuannya. Wanita, Sarwenda, ya kan. Dia sebagai ibu, apa sih yang diajarkan kepada anak-anak? Apakah dia diajarkan membenci bapaknya? Mungkin saja. Apakah dia kemudian begitu mengajarkan secara sekuler banget, begitu kan? Terbuka banget cara pengajarannya, begitu modern pengajarannya sampai akhirnya anaknya jadi bebas kan begitu. Apakah itu yang diajarkan Sarwenda? Bisa jadi, bisa enggak juga, begitu. Itu dari sisi Sarwenda. Nah, persoalannya Sarwenda ini setelah bercerai dengan Ruben Onsu kan, jadi apa dia? Jadi jande. Ya jande. Ya jande, tapi profesinya kan ya ini kita bicara jadi apa dulu kan? Pasti kan status statusnya kan pasti janda. Ketika dia jadi janda, boleh dong dia punya kekasih baru atau dia punya pasangan baru. Namanya janda kan? Ya kan? Tapi boleh juga dia menjadi ibu yang baik tanpa ada cinta lagi kepada orang lain, kepada laki-laki lain. Dia ini. Tapi mungkin dia juga nggak seperti beberapa wanita yang akhirnya setia dengan anak-anaknya saja. Tapi karena dia ada faktor kecintaan sama pasangan baru, timbullah dia jatuh cinta. Nah, ini timbul persoalan ini. Karena ketika dia mencintai satu orang, laki-laki, dimasukkanlah dalam lingkungan keluarga dia kan. Karena keluarganya Sarwenda sama 2 anak aja ini kan. Nah, itulah mungkin terjadi interaksi-interaksi yang bagi sebagian masyarakat kita dianggap offside. Itu karena mengekspos di medsos tentang perilaku-perilaku pribadi yang harusnya nggak boleh terekspos kan gitu kan. Nah, ini juga satu hal yang offside sebenarnya kan. Artinya anak dijadikan bahan komoditi untuk eksplanasi konten di medsos. Nah, ini bagi kita juga di wilayah Sarwenda juga offside ini. Tapi ini kita lagi ngomongin orang berdua ini kan. Agak soalnya tapi dari tinjauan hukum Bang bisa gini. Ya ini kita belum tinjauan hukum. Ini masih sosial psikologi kan. Nah, ini yang terjadi sehingga timbul ketidaksinkronan antar orang tua. Ruben dan Sarwenda kan. Jadi itu tadi. Masih bicara-bicara secara psikologis kita nih kan. Nah, itu dia. Jadi tampaknya kemudian dua-duanya mengalami hal yang mungkin bisa dibilang offside ya. Begitu. Si Rubennya offside, Sarwendanya offside ya. Tapi kita nggak dalam posisi menghakimi ya. Kita suruh ditanya nih kan. Kita tanya boleh kan? Lihat aja kan. Lihat aja. Dari pemberitaan yang ada. Ya. Karena kan kalau dibandingkan dengan keluarga Bang Vincent misalnya atau keluarga kita kan nggak begitu. Nggak begitu. Soalnya nggak ada yang tahu. Makanya kenapa kita nggak pernah diekspos ya, karena nggak ada yang tahu keluarga kita yang mana gitu. Aman kan begitu. Memang yang bagus begitu, mengamankan keluarga sendiri dari hiruk-pikuk dunia medsos, dunia luar, sehingga kita jangan jadi sorotan kan. Ya kita anggaplah itu rahasia keluarga kan begitu. Bagus kan begitu kan. Tapi ini kan ada juga yang karena artis mungkin ya terekspos semua kan begitu. Tapi ini kita baru bicara wilayah psikologis yang kemudian bagi kita pandangannya dua-duanya offside. Offside belum tentu salah. Cuman melanggar kepakeman yang ada lah kan begitu kan. Tapi belum tentu salah. Nah, sekarang kita masuk kepada hukumnya. Kan anak-anak ini di bawah pengasuhan Sarwenda berdasarkan keputusan pengadilan. Nah, sekarang Ruben Onsu punya potensi untuk menggugat pemindahan hak asuh anak dengan alasan yang diuraikan. Oh, ini offside kan gitu. Apakah bisa? Jawabannya bisa sekali. Menggugat. Tapi proses gugatannya sendiri berlangsung lama. Gugatan perkara model begini bisa memakan waktu di pengadilan negeri 6 bulan. Pasti putus. Kan yang digugat kan Sarwenda untuk pemindahan hak asuh anak. Pasti putus. Apakah otomatis berpindah? Enggak juga. Karena Sarwenda banding. Berproses lagi, perdata kan. 6 bulan lagi. Diputus. Mungkin kan Sarwenda mengadakan perlawanan. Yang menang Sarwenda. Ruben PK. Ruben kasasi. Jalan lagi tuh 6 bulan sampai 8 bulan. Udah berapa tuh? Udah mau 2 tahun kan? Berjalan kan? Diputus. Ruben menang. Belum tentu. Kita nggak tahu kan, masih kasasi kan. Gitu kan. Tapi dengan berjalannya proses hukum selama 2 tahun atau 2 tahun setengah,
anak yang pertama usianya kan udah 11 tahun. Udah 11 tahun. Selama pas dia menginjak putusan kasasi, anak ini usianya udah 13 tahun ke atas, udah 14 tahun. Sudah apa? Sudah bebas kan? Sudah bisa memilih. Memilih. Ya kan? Memilih bapak atau memilih ibu. Sementara sepanjang proses yang ada adalah anak tetap di wilayah Sarwenda dong. Kan ngikutin putusan yang sudah inkrah. Yaitu di putusan perceraian kan, anak di bawah Sarwenda. Nah, anak yang tadinya masih usia 9-10 tahun, dia beranjak ke 12 tahun. Tipis-tipis. Begitu. Jadi, anak ini bisa memilih juga. Milih bapak atau milih ibu. Panjang kan? Dan belum tentu juga Ruben Onsu memenangkan persoalan. Menang pun belum tentu anak bisa ngikut bapaknya. Karena anak sudah bisa memilih. Ngikut ibu atau ngikut bapak. Nah, anak selama dalam kungkungannya ibunya ya pasti lebih suka sama ibunya. Begitu kan? Nah, tinggal persoalan nafkah. Kita kembali lagi kepada hukum nafkah kan. Nafkah kan sudah diputus tuh. Sayang sekali angkanya tuh ukuran mereka, ukuran kita sih besar ya, 2 juta ya. Tapi nggak tahu ukuran mereka ya. Suami istri kan, mantan kan gitu. Nah, kalau kemudian hanya gara-gara tadi yang dibilang kesulitan bertemu anak sehingga nafkah diputus. Nafkah anak, itu kan sama aja menjerumuskan anak ke dalam kelaparan. Menciptakan rasa sakit buat anak. Bapak gua gimana sih? Kalau kita mau kita kasih duit berapa aja kepada, ya kita kasih aja. Anak buat makan, buat ini kan. Nah, sayangnya Sarwenda katanya si Ruben menyalahgunakan uang. Nah, kita nggak tahu. Kalau gitu kan itu. Tapi paling enggak kita bisa menafkahi anak kok tanpa ibunya. Kita datang, nah ini aku kasih duit ini nih buat makanin bla bla. Kita kontrol bisa kok langsung. Begitu. Bahkan kita bisa bawa anak itu untuk ini ya, menghindari putusan pengadilan, kita bisa bawa aja kalau ibunya bermasalah kan. Soalnya kalau kita pakai ilmu laki-laki bisa itu. Kita ambil anak. Tapi kan nanti timbul keributan kan. Nah, cuman kan ini kan begitu lembutnya sampai akhirnya saya kesulitan bertemu anak. Padahal gampang bertemu anak itu. Gitu. Kecuali anaknya itu dibawa kabur tuh ke luar negeri, kita susah nyarinya di mana itu. Atau anak nggak ketemu rimbanya. Ini kan anak itu kan ada sebenarnya. Di depan mata kita ada anak kita kan. Di rumah tempat pernah tinggal. Iya kan ada, handphonenya ada kan, mudah dicari. Gitu. Ya makanya satu kunci, nggak mungkin kita bilang kita kesulitan bertemu anak kalau anak ada di depan mata kita. Lewat handphone juga bisa kok, video call juga bisa kan begitu. Itu tadi. Jadi itu tadi kalau hukumnya, kalau kemudian digugat pun nanti ujungnya ke sana, perlu waktu 2 tahun sampai 2 tahun setengah. Dan itu begitu menguntungkan buat Sarwenda karena dia akan mengunci anak itu kan dalam kungkungan ideologi-ideologi yang dibawa oleh ibunya untuk memberikan brainstorming atau memberikan brainwash kepada anak ini kan, sehingga anaknya pasti ngikut ibunya kan begitu. Nah, bagaimana solusinya? Jadi solusinya yang paling cepat dan bagus ya bukan gugatan pemindahan hak asuh anak, tapi solusi yang bagus adalah ketemu orangnya langsung, ketemu anak-anaknya langsung, ketemu istrinya langsung, mantan istrinya langsung, ngobrol di situ tanpa perlu kita tahu, tanpa perlu masyarakat tahu. Itu yang solusi paling bagus. Datang aja si Ruben Onsu, datang tuh ketemu Sarwenda. Ya, ketemu di mana, ngobrol, nggak perlu pakai pengacara, ngobrol berdua. Yang benar bagaimana ini kan bisa saling mengingatkan di situ kan. Kan apa susahnya sih ketemu Sarwenda? Kalau kita susah ketemunya. Ya susah bang. Ya, tapi kalau dia kan mantan suaminya. Mantan yang masih memberi nafkah juga kan. Iya kan? Kan mudah bertemunya sebenarnya. Tinggal ketemu tanpa melibatkan masyarakat sosial. Kalayak ramai. Ya itu yang elegan ya. Gentle. Ya datang aja nggak perlu ribut-ribut ini. Udah pernah lihat bagaimana Giselle sama Gading Martin membina mengurus anak walaupun mereka bercerai. Kan mereka nggak pernah melibatkan media sosial kan untuk bicara. Mereka baik-baik aja, bahkan di ini mereka akrab tuh, nggak ada persoalan tuh, nggak menceritakan tentang polemik gesekan interaksi antar berdua kan. Walaupun latar belakang perceraiannya pahit banget, biasa, pahit kan, tapi ya mereka jalankan secara baik itu. Gentle tuh si Gading Martin. Iya. Dan sampai sekarang akur seperti enggak cerai. Akur kan. Nah itu contoh yang paling bagus tuh. Ketika bercerai. Tapi ini kan akan banyak dialamin oleh pasangan-pasangan yang bercerai kan. Betul. Rumah tangga bercerai itu pasti akan mengalami seperti ini. Jadi kita ajarkanlah supaya terutama laki-laki. Jangan apa-apa kemudian ngeluhnya kepada orang banyak. Sosmed. Ke sosmed.
tentunya mempermalukan diri sendiri sebenarnya. Karena nggak begitu harusnya laki ya? Iya, laki-laki nggak Tapi begitu. dalam konteks, dalam pandangan umum sebenarnya? Iya, laki-laki kan Ya. kita harusnya kan Diam. macho, kemudian berwibawa, tegas gitu. Jangan kemudian minta tolong sama masyarakat, sehingga masyarakat kemudian harus memilih antara pro ke si Ruben Ruben Onsu atau pro ke atau pro ke Sarwenda. Sarwenda. Kan kita juga nggak perlu yang begitu-begitu Iya. sebenarnya, gitu ya. Ya itulah kita memberikan nasihat-nasihat, tapi karena ceritanya juga didengerin publik, kasusnya Ruben Onsu sama Sarwenda, ya kita juga cerita juga di depan publik. Yang baiknya begitu kalau jadi laki-laki itu. Kalau jadi perempuan juga jangan begitu. Perempuan itu juga kalau dia lagi jatuh cinta jangan juga diumbar-umbar di media medsos sosial lah ya. ya? Cukuplah dia dengan anak-anaknya supaya jiwa keibuannya juga tampil, ada martabat buat anak-anaknya, begitu kan. Jangan juga nanti martabat anak-anaknya juga jadi rendah kan, begitu. Jadi yang kita kritik bukan cuma Ruben ya, Sarwenda juga kita kritik. Sarwenda iya. Gitu kan. Sama-sama offside tadi kan offside, kata Abang makanya kan? kita bilang dua-duanya offside. Iya. Gitu. Tapi yang paling bagus sih dua-duanya ketemu tanpa kita perlu tahu. Tanpa masyarakat tahu. Udahlah kalian ketemu berdamailah gimana caranya. Supaya anak-anak ini berkembangnya secara baik juga. Oke. Jadi Ruben menasih Sarwenda, ini loh ada offside-nya begini. Nah, Ruben juga nggak perlu menyampaikan kepada publik. Apalagi minta dukungan banyak artis. Buat apaan? Orang luar kan. Itu tidak membuat kondisi anak-anak itu atau iya, dalam sekejap anak iya, itu bisa balik ke betul. dia atau apa gitu ya. Makanya yang kita jaga kan perkembangan anak sebenarnya kan. Orang tua kan sudah berkembang, udah hampir mentok malah kan. Udah nggak bertumbuh, berkembang. Iya, anak kan masih bertumbuh tuh kejiwaannya kan, begitu. Jadi itu tadi. Nah, kalau pakai ilmu gugat-menggugat udah nggak main karena waktunya juga ini, kemudian malah memperkeras suasana begitu. Gugat-menggugat melibatkan emosi masyarakat begitu kan. Memang sih public figure ya. Ya ngono ya. Cuman jangan ngono juga lah ya, mentang-mentang public figure kita disuruh ngikutin juga ceritanya begitu kan. Tapi kan kita dipaksa juga oleh Bang Vincent untuk cerita tentang yang perkara seperti ini kan. Ya ini kan kasus hukum Bang. Ya makanya ini akhirnya kan kita anggap sebagai percontohan. Kalau masih gosip-gosip dulu, gosip si Wenda pacaran nama siapa gitu kita nggak angkat. Tapi ini kasus hukum yang bisa jadi pelajaran. Nah ini kan ternyata tujuannya bagus kan. Karena biar bagaimana di Indonesia ini banyak sekali orang bercerai. Betul. Pasangan yang bercerai. Oke. Nah kemudian ini Bang, ada nggak konsekuensi hukumnya ketika kan di akta perceraian misalnya ada ketentuan beban untuk Ruben menanggung nafkah itu dalam bentuk sekian nominalnya 200 juta. Lalu Wenda juga berarti punya kewajiban untuk membiarkan Ruben bertemu anak-anaknya kan. Iya. Kalau itu dilanggar, misalnya Ruben mengurangi tadi, kan bagaimanapun alasannya itu sama aja melanggar kan karena ditetapkan sekian. Sebenarnya itu kan yang tertulis ya. Yang esensinya bukan itu. Esensinya itu bagaimana anak-anak mendapatkan hak-haknya. Bukan orang tua yang mendapatkan hak-haknya, tapi anak-anak itu mendapatkan hak tumbuh kembangnya. Jadi esensinya ada di anak-anak. Jadi begini, tertulis di dalam putusan cerai, surat putusan cerai di mana Ruben harus 2 juta, Sarwenda harus ini. Tapi itu kan yang ditulis oleh hakim, putusan hakim kan. Tapi sebenarnya mereka juga harus punya inisiatif, bukan untuk masing-masing, tapi untuk bagaimana tumbuh kembang anak, kemudian menjadi bagus. Anaknya menjadi anak-anak yang bermartabat, yang pinter, yang kemudian punya nilai guna buat keluarga, buat masyarakat, buat negara, kan begitu kan? Begitu. Jadi mereka sepahamnya ini dulu esensinya. Jadi bukan karena bukan soal nominal gede. Bukan soal nominal. Nominal relatif lah. Walaupun di putusan 200 bisa juga cuma ngasih 50 juta atau 10 juta, itu relatif kemampuan laki-laki kan. Jadi nggak harus 2 juta, nggak juga begitu. Begitu. Cuman kan pada waktu itu karena mungkin ada duit, ya udah 200 juta per bulan. Bagi kita gede banget. Gaji berapa bulan ya? Gak tahu, gaji 2 tahun kali lebih. Iya. Ya. Iya. Tapi itu yang diberanikan kan, tapi sebenarnya nggak itu konteksnya. Iya. Esensinya bukan itu sebenarnya. Esensinya bagaimana anak-anak bisa dapat nafkah, entah berapa nilainya. Jadi sebenarnya kalaupun Ruben misalnya entah karena misalnya dia jengkel anaknya gak taruhlah benar yang dikatakan bahwa dia tidak punya akses untuk ketemu anak. Akhirnya dia berhentikan nafkah. 100 aja dulu bulan ini. Ya masih masuk akal, masih oke. Atau ya cuma 20 juta, ya masih oke. Tapi jangan, saya hentikan nafkah udah berapa lama karena anak nggak bisa ketemu. Saya nggak kasih makan dia. Namanya jahat sama anak kan. Anak kan nggak ngerti persoalan hidup orang tua. Orang dewasa. Anak-anak malah pikir,
bapak gua jahat amat ya nggak kasih makan gua. Begitupun Sarwenda harusnya mengerti juga misalnya, Iya. oh kemarin 200 ya lagi masih full power kan Iya, Ruben di sekarang kerjaan, mungkin sekarang iya, mungkin udah menurun iya, income-nya, iya, dikasihlah ya tahun ini bulan ini 50, bulan depan iya, mungkin 25. atau lebih lebih ini tinggal 10 lagi ya, Hmm. kesanggupan lah. Jadi esensinya adalah kesanggupan orang tua memberi nafkah terhadap anak-anaknya. Itu esensinya. Jadi bukan yang tertulis dalam Hmm. putusan cerai, bukan. Jadi kalau kemudian muncul isu apa namanya kayak gosip-gosip karena Sarwenda punya pasangan baru dan lain-lain itu sebenarnya itu tidak boleh dibawa ke ranah publik ya, apalagi Iya, sampai didengar anak-anak ya. betul. Sarwenda juga yang begitu-begitu harus menjaga martabat anaknya juga kan, dan sampai Hmm. anaknya juga kebawa yang begitu-begitu kan. Ya, Tapi namanya orang sudah cerai kan, setiap orang yang sudah cerai kan boleh memilih pasangan baru kan. betul. Ruben juga boleh memilih pasangan baru. Kita ingat kan waktu Ruben cerai juga kan dia dekat sama siapa tuh? Desi Ratnasari Desi gosipnya. Ratnasari. Apa Sarwenda protes kan? Enggak juga. Kenapa Sarwenda gak protes menurut abang? Karena ada yang lebih cakep lagi. Kali. Kali namanya kita. Ya oke, pakai kita nggak bisa kalian. bicara lebih terlalu dalam sih ini Itu bang ya, bercanda. iya karena Mm. apa ya? Karena ini urusan orang, urusan mereka, Betul, bukan urusan urusan mereka, kita. benar. Kita pun nggak boleh masuk ke, sebenarnya kita nggak boleh Iya. masuk ke wilayah mereka, cuman karena mereka. Apalagi sampai netizen tuh ada yang bukan menggoreng sih, kemudian munculkan fakta ini si Ruben sama si Kayaknya timbul besar-besar kan. ya. Ya, besar-besar ini kita nggak tahu siapa sih yang memulai, tapi kayaknya itu kelakuan masing-masing deh. Iya kan? Iya. Untuk membuat prestis masing-masing kan, menjatuhkan masing-masing kan. Tapi nggak mungkin ada orang kayak kita gini tiba-tiba kita bikin konten yang mendiskreditkan si A. Iya, Kan kita nggak ada kaitannya. nggak ada. Itu nggak jauh dari para buzzer. Baik buzzernya si Ruben Dan maupun itu buzzer menghancurkan Sarwenda. dua-duanya. Iya, menghancurkan. Begitu. Terlepas yang ini 1000 pendukung, yang ini 500. Sama-sama hancur, Pak. Ya faktanya terlalu terbuka di ruang publik. Iya, terlalu terbuka di ruang publik. Ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita anggap sebagai contoh buat para Betul. pasangan-pasangan yang bercerai lainnya. Kalau bisa, kalau sudah bercerai, anak-anak tetap diurus. Ya. Kalau ada cinta baru dijalankan, tapi jangan sampai offside, begitu kan, sampai mengorbankan kepentingan masa depan anak, begitu. Gitu. Kemudian ada kasus juga pasangan yang sudah bercerai, tapi ini gak ada hubungan sama lakinya. Ya. Ini lakinya happy nih. Ini happy. Lakinya happy. Kok happy lakinya? Kan katanya nggak ada hubungan sama lakinya, berarti lakinya happy sendiri, nggak ada ribut-ribut. Iya, maksudnya tidak ada hubungan sama lakinya lah. Ini kasus Erin, mantan istrinya. Oh iya, ini Andre. siapa kasus Erin itu ya? Abang pura-pura nggak tahu karena abang lawyer ART-nya. Oh iya ya, oh iya ya. Iya, jadi gimana? Ini Erin ya? Abang mau damaikan itu. Ini kan sebenarnya sama-sama orang lingkaran dalam juga ya bang. Walaupun kalau si Ruben tadi sama Sarwenda kan sama anak-anaknya ada ikatan darah. Yeah. Nah ini kan ada ikatan pengabdian antara majikan dengan ART. Ya, majikan memberikan kehidupan, upah, ART memberikan jasa pelayanan, pengabdian gitu kan. Lalu kemudian tiba-tiba katanya ribut, si Erin dituduh menganiaya pembantunya. Kalau abang selama menangani perkara ini, bagaimana bang yang abang lihat? Ya, ini sayangnya kita masuk perkara ini sudah di kepolisian semua. Di kepolisian. Jadi pas kita diminta mendampingi si Hera dan Nia, ini udah saling melapor mereka di polisi. Hera melaporkan penganiayaan, kemudian Erin melaporkan pencemaran nama baik. Sudah ada LP masing-masing. Dua-duanya masih lidik kan kemarin pas kita datang ya. Tapi karena sudah jadi laporan polisi, tentunya kan proses ini kan berjalan berdasarkan kewenangan pihak kepolisian. Kan kasusnya juga kasus kriminal publik satu, kasus pengaduan kriminal delik aduan satu. Jadi dua-duanya berjalan. Kalau ini diteruskan, bisa jadi dua-duanya masuk ke persidangan. Kenapa? Ya misalnya kasus penganiayaan ringan. Misalnya diteruskan masuk ke wilayah penyidikan, masuk kepada sidang. Kasus pencemaran nama baik juga berkemungkinan masuk ke persidangan. Artinya kan dua-duanya di sidang. Baik Bu Erin, baik Hera, Nia kan akhirnya masuk persidangan kan. Dua-duanya bisa jadi pesakitan terdakwa. Begitu kan.
Bisa. Habis tenaga, energi. Habis energi mental. masing-masing. Mental, nama baik. Ya, Bu Erin ngelawan ART. Lah masa ART dilawan atau ini kan? Apa ya, Ya. dihadapin Iya. head to head gitu ya. Ya, ART ngelawan Erin, habis tenaga dong. ART kan keuangan, kondisi operasional kan juga penting juga kan, begitu. Makanya kita ketika diminta membantu, falsafah kita nih ada 2. Kalau dua-duanya masing-masing nggak mau kalah, berarti falsafahnya adalah falsafah persidangan, proses hukum. Tapi kalau dua-duanya mau bisa berdamai, berarti falsafahnya perdamaian. Jadi kita buka ruang-ruang itu juga, gitu. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang kita sampaikan kepada klien kita kan, gitu. Tapi kalau salah satu nggak mau berdamai, tentunya di persidangan juga. Siapa yang nggak mau berdamai sekarang? Ya mana kita tahu sekarang ini kan. Kita tapi sudah bicara sama kita tapi punya abang udah ajukan ini kepada siapa? Ke Erin. Nah kan kita nggak kenal. Nggak ke lawyernya. Belum. Oh kan abang udah masuk dari kemarin kan? Kemana? Ke si Hera, jadi lawyernya. Oh iya, jadi lawyernya Hera, ya, iya. Maksudnya kan ada ajuan. Oh kalau dari Hera sih, gitu. yang penting ada maafkan, dia masih sepaham. Tapi kita kan belum tahu di wilayah Erin dan kuasa hukumnya bagaimana. Apalagi kan ada Nur juga muncul tuh, tring. Dengan pengacaranya juga kan, ya, agendanya seperti apa, apakah mau berantem apa kita juga kan nggak tahu kan. Melawan Erin juga. Melawan Erin juga, posisinya sekarang kan. Memberikan kesaksian yang juga berbeda lagi dari kesaksian pertama kan, dari BAP pertama. Jadi ini yang sedang berjalan ini. Tapi kita tunggulah, proses hukum kan berjalan ini di kedua belah pihak kan. Makanya semuanya kita harus menjaga keselamatan klien kita juga. Jangan sampai kemudian ini berjalan panjang begitu kan. Sehingga rugilah klien kita ini kan. Ya kehilangan waktu untuk mencari tapi mendapatkan keadilan begitu. Tapi rugi di waktu, tenaga, pikiran kan begitu. Nah, di wilayah Erin sendiri juga begitu juga. Makanya kita ngasih clue kalau bisa terjadi perdamaian, pertimbangan kita pribadi ya. Kalau bisa terjadi perdamaianlah lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa atau salah satu pihak nggak setuju ya sidang. Apalagi kalau dua-duanya nggak setuju berdamai, ya sidang. Nah, kita pakai toga dong. Hitam. Tapi putih. Abang cenderung kemana? Mengarahkan perkara ini ya kalau kita cenderung kepada posisi yang dimana kedua pihak mendapatkan kembali legal posisi sosial masing-masing yang tidak rugi. Atau gitu. Damai lah. Atau damai lah kali gitu. ini ya damai. Ya. Tapi bahasa hukum harus begitu. Iya kan begitu kan. Ya kan kita ngarang ke sana kan. Yang kos operasinya lebih kecil kan. Ya, tapi kalau salah satu aja nggak mau damai. Sebenarnya mungkin kos operasional itu relatif ya Bang ya. Kos mental ya Bang. Iya, mental operasional kan. Iya, mental itu aduh kalau kasus begitu kayak. Iya, ini kan terkait dengan pandangan masyarakat kepada perkara ini, kepada siapa pronya, kepada siapa public pronya. figure. Ya. Itu diberitain terus kan. Ya. Bangun tidur, ada apa lagi? Lihat sosmed. Kok ini lagi? Ini lagi. Sakit mental sakit. Gitu, Bang. Ini kok Deolipa ada lagi di sini. Dia lagi gitu. Di klip kita banyakkan abang-abang di situ. Oh, dia lagi. Dia lagi gitu. Tapi banyak orang senang, suka. Cuma satu doang mereka bilang kalau bisa nggak rambutnya dipotong supaya makin ganteng. Katanya ada satu komentar sih kemarin. Ya kalau kita rambutnya dipotong bukan Deolipa. Mungkin dia lupa. Atau Dua Lipa. Atau dia lupa. Tapi gini Bang Husein, ini kita intermezzo ya. Iya. Ini nama kita tuh dipanggil Deolova juga kita oke. Deolova, Deolipa, Dua Lipa. Apalagi kemarin tuh. Banyak kali itu di komen tuh. Iya kan? Iya. Tapi memang ketika nama kita disebut ya emang isinya itu juga. Bang, Deolipa. Deolipa kan? Oh, Deolova. Padahal Deolipa. Ada yang revisi loh di bawahnya. Deolipa Bang. Tapi ada lagi di bawah. Dua Lipa. Deoliva. Sama aja kalau dieja emang sama aja itu. Coba aja dengerin deh dieja. Beruntung juga tuh nama Deolipa. Apalagi dia lupa. Dia lupa. Jadi gimana Bang kasus Erin nih menurut Abang?
Ya tadi kira-kira? itu ada 2 aliran sungai yang harus ditempuh, salah satunya harus ditempuh. Apakah aliran sungai untuk persidangan, mencari keadilan lewat jalur Itu riaknya hukum, gede tuh ya yang kan? riaknya gede, ombaknya besar, Ah, ombak sungai kan, tuh ya, riak-riaknya gede, ada batu-batunya juga ya, terjal, atau jalur yang sungai yang oke, perdamaian, di mana lebih smooth, mungkin cuma 1, 2 batu, ya, penghalang, tapi airnya lancar, ikannya banyak, ya. Mau gitu. jalur sampan atau arung jeram? Arung jeram, dua-duanya menarik Ini itu. kan arung jeram ini, Iya, menantang tapi iya, risikonya cedera, patah tulang dan lain-lain itu iya, lumayan. jungkir balik, apalagi Iya, kalau nggak pakai helm itu kan, betul. apalagi bisa kebentur-bentur. Oke. Milih mana? Arung jeram atau sampan? Dua-duanya kita ladenin. Wih, ngeri kali Iya. ini bahaya. Soalnya kan kita arung jeram pun kita, "Ayo ayo ayo," gitu. Oh, Yang abang di luar. iya. yang yang main si Ya, apa ya Hera kan. sama Nurek Akhirnya kan. kita semua jadi, "Ayo terus terus," gitu. Di aliran sungai yang tenang juga kita, "Ayo ayo terus," kita syutingin lagi. Nah, ini yang sering dibahas di apa namanya ketika orang bicara tentang kasus Roy Suryo waktu itu. Mhm. Ya lu jangan dengar lawyer lu yang masuk penjara nanti lu kan Ah, komentar iya. komentar warga. Ya Kozinudin mah ngomong-ngomong namanya melejit kalau lu gak punya bukti lu yang masuk penjara gitu Iya iya. komentarnya. Rismon kemarin habis ini ya ke rumah Pak Jokowi. Iya bawa buku dia tanda tangan. Iya. Gitu Ini bang. kita perkara Rismon ini sekarang kita omongin ya. Kita kan jago bang, ya kan. Kayak abang kan kalau bawa mobil saya lihat kalau di jalan abang ini banget ya, Hah? zigzag gitu Zigzag. mobilnya. Nyetir tangan satu, kemudian pegang handphone. Oke bang, jadi Ya. apa pesan kita untuk 2 kasus ini? Pelajaran yang bisa kita kasih ke pemirsa dari kasus Ruben maupun kasus Erin. Apa ya, itu 2 kasus ini mengajarkan kita untuk pintar-pintar menahan diri. Ah, Itu aja, pintar-pintar menahan diri. Jangan mudah emosi. tahan. Apalagi emosi curhatnya di sosmed. Wah, Wah, bahaya itu. bahaya. Sosmed tuh memberi kita dukungan semu kadang. Iya, Ya kan? Kita nggak tahu kan orang yang komentar itu ternyata habis komen dia lupa komentarnya juga kan. iya dan dia mendapat keuntungan juga dari Iya. situ kan. Dibikin video, komen dukung si A, dukung si B. Ya dia nggak ngerasain. Seperti abang bilang tadi ya kan, itu di arung jeram kan gua dari luar. Ya udah bang, emang penting sih bukan hanya dalam menghadapi kasus seperti yang dihadapi Ruben kan. Iya. Tahan diri itu, menahan diri itu ilmu yang luar biasa untuk hidup ya. Iya. Jadi sebagai laki-laki kita harus bisa menahan diri Ya, dan bisa juga menahan rahasia. Menyimpan rahasia, menyimpan rahasia. Ya. Itu laki ya. laki-laki. Siap. Baik rahasia kesusahan hidup Maupun maupun rahasia kesuksesan. kesenangan hidup. Oke. Bukan kesuksesan, kesenangan. Kesenangan hidup. Kita Nah, simpan ini. rahasia tuh. Ya, ini beda loh, rahasia kesuksesan dan kesenangan ini beda ya. Iya. Iya. Hanya Bang Deo lah yang tahu itu. Kalau kita mah. Oke, Bang Deo, terima Ya, kasih. terima kasih Bang Fusen. Oh ya, Bang Deo sekarang jadi tim hukum kita di cumi-cumi.com. Oh iya, terima Jadi kasih kalau Bang ada Fusen. yang komplain aja ke Bang Deo. Iya. Kan? Pasti nggak ditanggepin. Komplain nggak gua tanggepin. Kecuali lu bikin gugatan. Ya, kecuali ya begitulah Bang Fusen lah. Oke, makasih Bang Terima kasih Deo. Bang Fusen. Mirsa, begitulah obrolan kita. Kadang santai, kadang ngebanyol. Tapi pemirsa lama-lama lebih senang kayak gini Bang. Ya. Kasus serius Tapi kita minta maaf ya buat siapa Era yang kita sebut namanya Era, Nur, Nia, Bu Erin, Ruben Onsu, Sarwenda. Ini bukan karena kita mau ceritakan yang buruk-buruk ya, tapi karena kita ditanya Bang Vincent tadi kan. Mau nggak mau kita jawab kan. Bukan, ini kan biar jadi pelajaran bagi yaudah. semua orang Bang. Dan kita nggak memojokkan siapapun. Iya, kan? iya. Gitu. Oke, Ya, terima kasih. terima kasih Bang Vincent. Pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengar kan
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.